Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam renungan malam Sosyanim. Sebelum kita mulaikan renungan kita, mari kita berdoa sejenak. Kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhanlah yang menjadikan kami ada sampai saat hari ini. Tiba lagi untuk kami merenungkan firman-Mu. Apa yang Tuhan mau untuk kami dengar malam hari ini, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita buka sama-sama dalam Matius 18 ayat 19 hingga 20. Dan lagi Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara tentang persatuan, ya. Dua, tiga orang berkumpul, di situ aku ada. Persatuan di bidang apapun sangat dibutuhkan, ya, dan memerankan bagian-bagian penting. Sebab manusia diciptakan dengan keadaan tidak baik seorang diri, jadi memang harus dua, dan itu artinya lambang persatuan. Dan ketika kita berbicara tentang persatuan, maka di segala aspek kehidupan kita, di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga, yang namanya persatuan itu harus ada. Karena itu salah satu yang menjadi hal yang penting untuk kemajuan, ya. Orang tidak akan bisa maju kalau dia tidak ada dalam persatuan, ya. Baik, arti persatuan, ya. Persatuan itu berasal dari kata bersatu. Artinya menjadi satu, berkumpul, bergabung untuk menjadi satu. Jadi persatuan artinya gabungan, ikatan, kumpulan dari beberapa bagian yang menjadi satu. Ya, persatuan itu adalah gabungan dari segala sesuatu. Jadi dari yang misa-misa menjadi satu dan menjadi gabungan. Ingat, ada sesuatu yang saya baca di buku terus gini, ingat, persatuan adalah kekuatan, sedangkan pecahan adalah kelemahan, ya. Fungsi dari persatuan, kalau tadi apa itu persatuan, sekarang apa sih fungsi dari persatuan itu, ya? Fungsi yang dari persatuan yang pertama, 1 Korintus 12, mari kita buka ayat 12 dan seterusnya, saya baca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian juga Kristus, ya. Persatuan itu asalnya dari perbedaan, ya. Persatuan itu asalnya dari perbedaan, bukan dari yang sama, tapi justru yang berbeda. Jadi ketika yang berbeda itu menjadi satu, disitulah kita berbicara tentang keindahan, di mana satu dan yang lain belajar untuk saling menerima, ya. Di ayat tadi bahwa tubuh itu banyak, tapi karena saling menerima akhirnya bisa berfungsi. Andaikan mata itu tidak menerima adanya kuping, kuping tidak menerima adanya tangan, tapi justru akan jadi susah, nggak connect, ya. Tapi ketika saling menerima, saling mengerti, saling melengkapi, apa yang tidak bisa dilengkapi oleh mata hanya bisa melihat, dia tidak bisa mendengar. Telinga hanya bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya. Kalau disatukan menjadi satu hal yang baik, mata kita bisa lihat dan kita bisa dengar. Jadi itulah fungsi dari persatuan, yaitu menyatukan sesuatu yang berbeda, ya. Membuat suatu keindahan dalam persatuan dari hal-hal yang berbeda menjadi satu. Yang kedua, persatuan itu berbicara tentang kekuatan. Kita sering lihat, sering dengar bahwa lidi itu kalau satu itu gampang sekali untuk dipatahkan.
Tapi kalau umpama dia udah jadi sapu lidi, begitu banyak dan bersatu dalam satu ikatan disebut sapu lidi, coba aja untuk mematahkannya ya. Butuh tenaga yang ekstra. Di Indonesia juga mempunyai pepatah ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi berbicara tentang persatuan, maka kita berbicara tentang satu kekuatan. Jadi ada juga bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Artinya ketika ada satu perkumpulan, ada satu persatuan, di situ ada kekuatan. Kalau tadi persatuan itu artinya menjadikan sesuatu yang indah. Yang kedua, persatuan itu membuat kita kuat, ya. Yang ketiga, apa yang terjadi? Keluaran 17. Mari kita baca. Kita lihat apa yang ada di Keluaran 17. Ayat 8. Mulai ayat 8 mulai. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel. Lalu Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagiku, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dan memegang tongkat di tanganku. Ya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah orang Israel, tetapi apabila yang menurunkan tangannya, lebih kuatlah orang Amalek. Ya, di sini menggambarkan ada suatu persatuan. Ya, ketika berbicara persatuan, kita dapat mengalahkan musuh. Jadi ketika Yosua berperang di lapangan, ada Musa yang mengangkat tangan berdoa supaya Tuhan. Dan kelemahan Musa, dia sebagai manusia nggak mungkin dia tangan mengangkat terus, tangannya mengangkat terus gitu. Tetapi ditopang oleh Harun dan Hur, sehingga dia tetap dalam keadaan ketika lelah, dia ada kekuatan, dia bisa bertompang di tangannya Hur dan di tangannya Harun. Jadi begitu ada satu persatuan, maka kita bisa menghadapi segala musuh yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ya, yang selanjutnya, kalau persatuan yang pertama adalah keindahan ketika bisa menerima perbedaan. Persatuan juga berbicara tentang kekuatan. Yang ketiga, persatuan berbicara tentang bisa mengalahkan musuh. Maka di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, di situ berkisahkan tentang Nuh, di mana Nuh kompak, Nuh, istri, anak, mantunya bersatu melakukan segala sesuatu yang mustahil buat manusia di zaman itu. Ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka memotong kayu, bagaimana mereka membuat perahu yang begitu besar yang bisa menampung semua binatang. Tetapi ketika mereka bersatu, papa, anak, istri, menantu, dan semua, akhirnya mereka bisa menyelesaikan visi Tuhan. Ada pepatah yang berkata begini, ketika laba-laba bersatu, mereka bisa mengikat seekor singa. Kecil mungkin laba-laba, tapi ketika dia bersatu banyak gitu ya, bahkan dia bisa mengangkat singa. Ya, sekarang pembahasan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa dapat bersatu. Ya, kalau tadi definisi udah, terus fungsi udah, sekarang bagaimana supaya kita dapat bersatu. Yang pertama, Roma 12. Supaya kita bisa bersatu. Roma 12 ayat 5. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacitalah, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini berbicara tentang adaptasi. Ya, ketika kita berbicara atau penyesuaian. Jadi ketika kita berbicara persatuan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bisa beradaptasi atau menyesuaikan. Alkitab menulis, bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita punya empati dengan, jangan orang lagi sakit, kita malah tertawa.
orang lagi tertawa kita malah menangis ya. Itu bukan jadi persatuan, malah akan menjadi keributan ya. Jadi yang pertama ketika kita mau bersatu, maka Alkitab mengajarkan harus bisa beradaptasi, menyesuaikan ya. Roma 15 ayat yang ke-7. Bagaimana supaya kita bisa bersatu? Roma 15 ayat ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan. Yang kedua adalah saling tenggang rasa, ya, toleransi, menghargai orang lain, ya, menyimpan yang masih dapat kita terima. Jangan terlalu banyak mengeluh dengan orang lain. Belajarlah menerima kekurangannya. Jangan terlalu banyak kita menggerutu dengan orang lain, ya, karena dengan itu kita sedang membangun suatu persatuan. Bagaimana kalau sedikit-sedikit kita ngeluh, sedikit-sedikit kita heboh dengan kesalahan orang lain, akhirnya semua bubar, karena nggak ada persatuan. Tetapi ketika kita mau toleransi, kita mau saling tegang rasa, maka dimanapun kita ada, kita akan bersatu, ya. Yang ketiga, 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang dimaksud di situ adalah kasih, ya. Agar dapat bersatu, terapkanlah kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu, ya. Bukan berarti kita mudah dibohongi, tetapi bukan berarti juga kita mengumbar-ngumbar kesalahan orang. Berarti kita membicarakan dimanapun kita ada, kita membicarakan orang lain. Bukan berarti juga kita gampang menerima atau gampang ditipu nantinya. Ya, tentu kita punya hikmat, Tuhan berikan hikmat. Jadi ketika kita mau belajar untuk bersatu, mulailah dengan menyesuaikan, adaptasi. Terus lanjut dengan toleransi. Hiduplah dalam kasih, ya. Lalu kita mulai bisa melakukan segala sesuatu untuk kita dapat bersatu. Berbicara bersatu, di awal saya udah bilang tadi. Jadi mulai dari keluarga, ya. Keluarga kecil kita harus butuh persatuan, ya. Di pekerjaan kita harus ada suatu persatuan. Dimanapun kita ada, harus ada persatuan. Mari malam hari ini kita diingatkan kembali. Mari kita bersatu dalam segala hal yang perlu kita kerjakan. Baik itu di rumah kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, dimanapun Tuhan izinkan kita berada. Mari kita bersatu. Maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, bangkit, kuat, menang. Haleluya.
Gerejaku adalah rumahku.